akhirnya sore pas beliau udah mau pulang baru diterima masuk dalam. Masuk ke ruangan itu kayak masuk ke dunia lain gitu buat anak SMA itu. Ini tokoh besar di sebuah gedung yang luar biasa, ini kok bisa ya saya diterima gitu kan. Begitu ketemu, ya silakan duduk. Waktu itu Pak Natsir, Allah yarham, pakai syal putih, pakai sorban putih, pakai kopiah, pakai batik warna gelap gitu. Kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di channel Majalah Syahid. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali membahas tentang sejarah perjalanan dari majalah Suara Hidayatullah. Dan kali ini yang akan kita hadirkan, insya Allah dan sudah hadir di samping saya, yaitu salah satu pemimpin redaksi majalah Suara Hidayatullah, yaitu beliau dipanggil atau disapa Babeh Zikru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apanya Babeh Zikru atau nama asli nih? Terserah aja. Nah, baik, kita biar lebih akrab Babeh Zikru lah. Yang nonton kan juga semua saudara sendiri. Saudara sendiri ya. Ini insya Allah yang nonton pembaca dan juga netizennya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum pembaca sekalian dan pemirsa majalah Hidayatullah. Babeh, sehat selalu. Babeh kalau nggak salah jadi pemimpin redaksi tahun 2001 sampai 2003 baru saya kasih tahu tadi kan. 2001 awal sampai 2003 akhir ya. 4. Sebenarnya secara resmi 2003 akhir, tapi baru betul-betul diserahkan 2004 awal. 2004 awal. Baik. Dan kami dalam perjalanannya Babeh sudah mengikuti proses majalah Suara Hidayatullah sejak, kalau tidak salah juga saya mengingat-ingat, itu dari bulan ketiga majalah Suara Hidayatullah ini terbit. Ya, edisi ketiga. Edisi ketiga. Gimana ceritakan dong, awal sekali bergabung dengan majalah Suara Hidayatullah itu gimana awalnya kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah agar pembicaraan ini akan memberi manfaat bagi pemirsa yang menyimak maupun majalah Hidayatullah, khususnya para awak ya majalah Hidayatullah. Mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kerja-kerja jihad kolamnya. Jadi 1988 di awal tahun itu Ustadz Abdullah Said rahimahullah taala sebagai pimpinan umum Hidayatullah pada waktu itu mengamanahkan pengelolaan majalah ini kepada anak-anak muda waktu itu di cabang Surabaya. Ada 2 cabang yang sangat dinamis waktu itu, Makassar dan Surabaya, dan dinamikanya itu berporos dan bersandar pada para aktivis kampus, aktivis dakwah kampus, terutama justru kampus-kampus umum. Di Makassar Universitas Hasanuddin dan IKIP Makassar, kemudian di Surabaya ada Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Airlangga, dan IKIP Surabaya. Ya, 3 kampus itu merupakan tempat asal dari senior-senior pendiri Hidayatullah Surabaya waktu itu, yang sejak tahun 1985 kalau nggak salah, kemudian 86 itu berhubungan intensif dengan Ustaz Abdullah Said di Surabaya. Singkat cerita, 85, 86, 87, 88 Ustaz Abdullah Said memutuskan menyerahkan amanah pengelolaan majalah itu kepada teman-teman Surabaya. Nah, terbit pertama kali bulan Mei, itu Ramadan ya. Ya, waktu itu Ramadan bulan Mei. Kemudian edisi Juli saya ikut membantu. Jadi itu suatu majalah yang menurut pandangan saya sekarang diberikan amanahnya oleh orang yang ikhlas, yang mengikhlaskan amanah itu,
Karena menerbitkan media massa di tahun-tahun Masa di bawah itu. Orde Baru itu suatu yang tidak mudah, baik secara perizinan politik maupun marketingnya. Nah, keputusan Ustaz Abdullah Said untuk menyerahkan amanah itu ke Surabaya itu keputusan yang berani, tapi juga sekaligus tepat ya. Mudah-mudahan itu bagian dari maunah ya, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diserahkan dan kemudian yang waktu itu sudah berjalan selama beberapa tahun, sejak tahun 85 kalau nggak salah itu, STT-nya itu, surat tanda terbit namanya. Dulu ada 2 jenis perizinan untuk penerbitan media cetak itu. Ada SIUP, surat izin usaha penerbitan pers, yang merupakan surat izin komersial, dan STT, surat tanda terdaftar, yang merupakan jenis penerbitan yang sifatnya terbatas untuk komunitas-komunitas tertentu. Nah, pesantren Hidayatullah waktu itu dapat STT. Ya, untuk dapat STT itu aja juga harus bayar, gitu seharusnya. Dan kita tetap bayar atau enggak, ada jalur khusus? Enggak. Ya kemarin udah dijelaskan dalam wawancara dengan Ustaz Abdul Latif Usman, karena kehadiran Pak Harmoko, Haji Harmoko, rahimahullahu taala, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni beliau. Amin. Beliau dengan singkat cerita lewat kunjungan itu kemudian memberikan izin itu. Nah, di Surabaya belum ada satupun santri maupun ustadz yang punya pengalaman menerbitkan majalah. Nggak ada sama sekali. Bahkan katanya yang diamanahkannya pun ketika itu belum ada pengalaman. Nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu yang diamanahin Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Hamim Tohari, Ustaz Insinyur Sulaiman, kemudian dan junior-juniornya. Siapa? Oh, Ustaz Muhammad Husaini. Ustaz Muhammad Husaini Allah yarham itu. Dan ada beberapa ustadz-ustadz lain yang lebih junior, Ustadz Rahmat almarhum, Ustadz Ainur Rafiq almarhum, Ainur Rafiq Syahidun almarhum, kemudian siapa yang lebih junior dari itu. Nah, waktu amanah itu disampaikan, saya belum bergabung di Surabaya. Begitu bergabung, tugas saya pertama kali nggak ada hubungannya sama majalah, di Departemen Sosial, ngurusin anak yatim. Di majalah? Nggak ada hubungannya sama majalah. Belum, di pesantrennya. Kelas berapa tuh? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Itu ada 50 orang anak yatim diasuh di rumahnya Ustaz Abdul Rahman Surabaya, yang kemudian kita Departemen Sosialnya itu ketuanya Pak Budi Gunawan, yang merintis Hidayatullah Jogja dan jadi pembinanya sampai sekarang. Oh, beliau. Itu abang saya tuh ya. Karena kami ya itulah pokoknya banyak punya kenangan khusus. Ngurusin anak-anak yatim gitu. Nah, dalam perjalanannya yang mengerjakan majalah waktu itu Ustadz Hamim Tohari dan Pak Wibowo itu melihat kayaknya bisa diajak nih anak gitu. Terus dialihkanlah tugas dari Departemen Sosial megangin majalah. Jadi nggak lama tuh di Departemen Sosial? Nggak lama, sekitar 2 bulan. Tapi sebenarnya sih masih disambi itu berapa bulan kemudian. Nanti kalau nggak salah bulan September baru full di majalah. Nah kemudian waktu itu tugasnya bukan nulis, tapi bantuin nge-layout. Melayout? Ya waktu itu belum pakai komputer. Pakai rugos. Mesin tik listrik, Brothers gitu, terus ditempelin satu-satu gitu. Terus judulnya pakai rugos gitu, pakai stiker gitu. Nah terus dampingin Mas Pak Wibowo untuk bawa ke percetakan. Tapi subhanallah itu jadi pendidikan yang luar biasa. Setiap orang yang terlibat di majalah pada waktu itu yang hanya sekitar 4 atau 5 orang, kalau misalnya itu ada yang kenapa-napa, tetap harus bisa terbit. Jadi setiap orang tuh bisa megang redaksi, bisa megang percetakan, bisa megang desain, bisa megang fotografi, bisa semuanya, gitu. Multi talent semua. Ya, meskipun ada kelebihannya, yang satu di bidang ini, yang satu di bidang ini, yang satu di bidang ini. Nah, pertama kali tulisan saya dimuat itu redakturnya Ustadz Rahmat almarhum, Ustadz Rahmat. yang dia sendiri juga nggak pernah punya pengalaman jurnalistik. Jadi ketika di edisi keberapa tuh tulisan Pak Benny? Itu edisi ketiga itu edisi ketiga itu ada satu tulisan, tapi gini ceritanya. Dia minta nulis ya tentang ini gitu. Terus setelah saya tulis ditolak. Kenapa ditolak? Pokoknya elek. Dia sendiri nggak bisa ngejelasin di mana jeleknya gitu. Terus
ulang lagi, terus elek lagi, masih elek. 15 kali. Masih ingat tulisan apa waktu itu dibuat? Lupa. Karena terlalu sakit hatiku. Tapi enggak, itu kita udah belakangan kemudian kita tahu bahwa itu adalah proses belajar ya. Dan kepada para penulis awal, jurnalis, para penulis sekarang, mungkin nggak ada yang mengalami kayak gitu. 15 kali ya? Iya, kalau ditolak, dia bikin sendiri, channel sendiri kan. Bikin Instagram sendiri, bikin Twitter sendiri, bikin website sendiri, blog sendiri gitu kan. Ini 15 kali ditolak. Dan dia nggak bisa ngejelasin ini jeleknya di mana salahnya. Karena memang nggak ada yang punya ukuran jurnalis. Padahal itu buatnya juga sebagai mesin tik ya? Iya, jadi dia cuma ngejelasin begini. Ini kurang pas ini gimana ya rasanya tuh gimana gitu susah dibahasakan. Nah, akhirnya dimuat setelah 15 kali. Saya nggak ingat apakah di edisi itu juga dimuatnya atau di edisi berikutnya, pokoknya akhirnya dimuat. Nah, kemudian kemarin waktu dialog dengan Ustadz Abdul Latif Usman, kita ceritakan juga bahwa karena kayaknya majalah itu sudah mulai butuh merekrut wartawan, maka diumumkanlah di majalah edisi keberapa itu bahwa open rekrutmen. Itu bulan Agustusnya berarti. Ternyata nggak ada yang lamar. Padahal Babel ketika itu masih bantu-bantu doang tuh ya? Iya. Nah, kemudian mereka memutuskan, udahlah daripada nggak ada yang diumumin, kamu aja diumumin namanya. Masih ada itu, coba dicari seorang reporter muda dari Jakarta. Jadi Pak Bowo tuh, biar gaya kita ini, kita tulis reporter muda dari Jakarta, jauh-jauh gitu. Padahal emang udah ada di situ gitu. Nah, kemudian terlibatlah. Yang paling banyak tugas waktu itu, pada akhirnya itu dari secara redaksional, meskipun konten utamanya majalah itu adalah ceramah-ceramah atau tulisannya Ustadz Abdullah Said, ceramah malam Jumat, dan kemudian tulisannya Ustadz Abdullah Said. Jadi mekanismenya begini, beliau ceramah malam Jumat, ditranskrip oleh Ustadz Mansur Salbu, sekaligus diedit, kemudian diserahkan kepada beliau lagi, dibaca oret-oret tuh, kemudian diketik ulang oleh Ustadz Mansur Salbu, baru ketikannya itu dikirim ke Ustadz Hamim Tohari di Surabaya, baru kemudian diedit. Tadinya itu Ustadz Rahman, Ustadz Hamim, Ustadz Ustadz Insinyur Sulaiman sama Ustadz Husaini semua ikut mengedit. Dan kalau ada yang kurang tulisannya mereka nulis juga gitu. Tapi lama-lama secara alamiah, pada sibuk di bidangnya masing-masing, akhirnya tinggal Ustadz Hamim yang megangin, sama Pak Wibowo, kemudian saya. Jadi 70 halaman majalah itu cuma 3 orang yang ngerjain. Pada akhirnya tuh. Tahun kedua akhir dan ketiga udah mulai kayak gitu. Nah, yang full 3 orang aja ya? Iya, bisa dibilang 3 orang itu yang megangin, yang edit dan nulis. Gitu. Nah, saya kebagian nulis hal-hal yang sifatnya reportase dan menerjemahkan atau menulis berita-berita luar negeri, gitu. Nah, itu jadi waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Jadi kerjaan itu bawa ke sekolah, duduknya di belakang ngedit. Di belakang guru nerangin apa, saya nerangin apa. Jurusannya IPA. Emang kayaknya sekolahnya nggak niat. Iya, sekolahnya itu menghibur orang tua. Ya, alhamdulillah orang tuanya terhibur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Reportase kan juga Mbak Be kan pengalaman jurnalistik kan waktu itu belum ada juga sama juga. Apa yang waktu kelas 1 SMA saya dengan izin Allah diajak oleh kakak kelas saya tuh ya, untuk mulai nulis pertama di Suara Masjid punya Dewan Dakwah, terus ada di Media Dakwah juga pernah. Waktu itu pemimpin redaksinya Suara Masjid itu Pak Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, lupa nih. Yang kemarin juga ketua Dewan Masjid tuh pernah. Ketua Dewan Masjid. Allahumma sholli ala Muhammad, saya nanti lupain. Kemudian Media Dakwah Pak Aru Chef Asad. Kemudian juga nulis berita-berita pendek di majalah remaja pada waktu itu yang sangat terkenal.
Mode dan Aneka. Oh, ada dan Mode Indonesia dan Aneka. Aneka, Ya. Nah, nanti jadi nulis dari lapangan itu udah ada, cuman memang belum pernah ada training khusus. Kemudian baru di majalah Hidayatullah itulah. Dan apa namanya, Pak Wibowo waktu itu secara sengaja dan tidak sengaja itu membangun suasana belajar jurnalistik yang serius, karena waktu itu beliau sangat ingin majalah Hidayatullah itu gambar-gambarnya itu berkelas gitu. Dan memang beliau punya selera yang sangat bagus sekali. Karena itu kita rutin pergi ke Pasar Turi. Di Pasar Turi itu ada pasar loak majalah. Beli majalah-majalah National Geographic sama The Economist yang lama-lama. Dan itu yang bisa baca cuma kami berdua. Satu pesantren di situ di Gebang Lor itu cuma kita berdua yang bisa baca. Jadi dia sangat senang karena ada temen yang bisa bacain. Terus kadang-kadang kalau misalnya sibuk, baca nih, Yan baca Yan gitu. Terus laporin apa ini yang ini. Nah, ntar dia saya ngasih tahu ke dia. Ini yang penting tuh ini. Oh yaudah ini kamu terjemahin yang ini. Gitu. Jadi maka itu penulisan byline itu juga ngikutin gayanya The Economist. Jadi nama penulis nggak ditulis. Oh gitu. Ya. Berapa tahun itu nama penulis tidak ditulis, kecuali nama bahkan Ustaz Abdullah Said pun nggak ditulis namanya Ustaz Abdullah Said. Jadi kajian utama udah gitu. Itu salah satu alasan tidak menulis penulis dalam artikel itu. Jadi gini. Samping karena faktor keikhlasan misalnya. Iya itu kan tradisinya Hidayatullah emang nggak pernah ditulis namanya. Cuman dengan Pak Bo waktu itu baca The Economist, jadi punya pembenaran secara jurnalistik. Ya. Boleh nggak ditulis, nggak ini majalah internasional nggak ditulis. Wong sing nggawe wonge yo iku wae kok gitu. Nanti bolak-balik tiap bulan yang muncul namanya itu lagi. Ngapain kayak gitu. Pak Bo itu logikanya sangat kuat sekali ya. Dulu dia kuliah di perkapalan. Jadi nggak ditulis. Nanti waktu saya jadi Pemret, saya baru tahu kenapa The Economist tidak menulis nama penulisnya. Meliput, mereportase kan tanggung jawab ketika itu reportase. Meliput yang paling Babe berkesan, meliput ke daerah. Apa yang paling Babe ingat? Semua lah. Karena majalah Hidayatullah itu seperti kata rekan saya, pemimpin redaksi pengganti saya yang namanya Ustadz Saiful Hamiwanto, dia mengatakan kemanapun lah dia pergi itu baliknya ke Sahid juga gitu. Ini udah jadi rumah kita gitu. Jadi kenapa? Karena kita merasa semua yang kita lewatin karena merupakan penugasan. Dan karena penugasan itu pasti didoain oleh ustadz-ustadz kita itu. Terasa setiap perjalanan, setiap penugasan itu memperkaya, enriching gitu. Banyak dalam dan luar negeri itu yang terasa yang semuanya berkesan. Di antaranya misalnya ya, saya nggak mengatakan itu yang paling berkesan. Ketika kan ada tradisi waktu itu wartawan bujangan itu dikirim ke suatu daerah, nggak pakai dikasih duit. Kalau mungkin di eranya Ahmad udah dikasih duit ya, dikasih ongkos selama 2 bulan, 3 bulan dilepas dan keliling itu bikin reportase. Di mana tuh 2-3 bulan liputan? Nah, saya waktu itu tahun 93. Tahun 93 dikirim ke Sumatera. Dari Surabaya naik bis ke Jakarta, dari Jakarta naik kapal ke Medan, dari Medan naik bis ke Banda Aceh. Ongkosnya itu cuma sampai Banda Aceh, tapi suruh tinggal di sana selama 2,5 bulan sampai 3 bulan. Duitnya dari mana? Ya kalau ada kiriman dikirim, kalau nggak ada ya cari sendiri gitu. Ini fokusnya banyaknya di Banda Aceh? Enggak, akhirnya keliling. Aceh waktu itu masih DOM ya, daerah operasi militer. Jadi sangat rawan sekali sebenarnya. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau waktu itu masih satu provinsi. Riau Daratan sama Riau Kepulauan masih satu provinsi. 4 provinsi itulah. Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 4 provinsi. Keliling tuh selama 3 bulan. 2 putaran. Oh, 2 putaran tuh ya? 2 putaran. Nah, salah satu yang berkesan dalam perjalanan itu, saya sampai ke suatu tempat namanya Barus. Barus. Ya, Barus itu ternyata dalam Sumatera Utara ya? Ya, Sumatera Utara masuk ke Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah itu dulunya sebelum Republik Indonesia dia masuk Aceh. Tapi kemudian dengan pembagian provinsi dia masuk ke Tapanuli Tengah. Kira-kira dari Sibolga, ibu kotanya Tapanuli Tengah itu kira-kira naik mobil 3 jaman lah gitu. 3 jam. Nah, setelah saya baca sejarahnya, Barus itu tempat yang paling kuat kaulnya, riwayatnya, pedagang-pedagang Islam dari Arab pertama kali mendarat di situ. Nah, tapi ketika sampai di Barus itu, saya menyaksikan pemandangan yang sangat ironis karena di kampung yang kemudian jadi kecamatan itu Barus, mungkin desa atau kecamatan gitu ya, itu di jalan utamanya ada 3 gereja dan cuma 1 musola. Iya. Dan di musola itu ketika waktu zuhur masuk, saya sholat cuma bertiga, imamnya, kemudian ada makmum lain cuma pakai singlet dan sarung, dan saya. Saya tanya, kemana yang lain? Ya cuma segini. Terus kemana yang lain? Nggak bisa jawab. Maka reportase dari Barus saya tulis, di sini Islam datang pertama kali dan di sini Islam pergi pertama kali. Nyatanya mau jawab? Nyatanya begitu. Dan kemudian saya menemukan makam-makam sultan-sultan yang pernah ada di situ. Nah, itu yang digunakan dalil oleh Marco Polo untuk mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-13. Karena dia menemukan, waktu abad ke-13 dia datang, dia menemukan itu. Padahal menurut Buya Hamka, kan nggak masuk akal. Datang di abad ke-13 kok sudah ada kesultanan. Yang namanya Islam itu sampai berkuasa kan pasti butuh waktu. Dari baru datang sampai terjadi konsolidasi kekuasaan gitu. Jadi logikanya nggak masuk, logikanya Marco Polo. Buya Hamka menurut teori yang dia gali sejarahnya mengatakan abad ke-7. Itu artinya 2 abad sesudah Rasulullah SAW. Sudah ada utusan dari... Ya, sudah ada baru. Tapi Profesor Syed Naqib Alatas belakangan tahun 2015 kalau nggak salah menerbitkan buku judulnya Myth or Fact, Myth and Fact. Itu menyebutkan bahwa kemungkinan besar Islam masuk ke Sumatera itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Gitu. Dan saya cenderung mengiyakan gitu karena kan secara umum sejarah mengatakan Islam masuk ke Indonesia minimal ada 4 teori, kemudian ada teori kelimanya, teori mengakomodasi. Teori pertama dari Gujarat, India, teori kedua dari Cina, teori ketiga dari Yaman, teori keempat dari Cina, Yaman, India. Teori keempat, kalau nggak salah teori keempat yang mengakomodasi 3-tiganya. Dari Melaka, bukan dari Melaka. Ya, Malaka kan udah dekat, Malaka kan udah masuk Nusantara, gitu. Itu salah satu yang. Kemudian di Aceh, alhamdulillah juga masih ada fotonya. Saya bersama Profesor Ali Hashmi, mantan gubernur Aceh. Dia menjelaskan tentang sejarah itu, menurut saya itu mungkin kuliah 2 semester gitu. Karena saya ngerekam wawancara itu 7 kaset. Waktu itu masih pakai kaset ya. Kaset kecil ya? Iya, kaset kecil. Dan dia kok mau gitu. Kaset besar waktu itu, masih kaset besar. Kaset yang segabung begini. Kok beliau mau gitu. 2 hari berturut-turut saya datang ke dia itu ngobrol habis 7 kaset. Gitu. Dan ditulis jadi figur dan kemudian dicicil jadi sejarah Islam di majalah itu. Beliau aja cerita itu udah luar biasa, itu komplit itu sejarah Aceh. Jadi pola penugasan wartawan ketika itu sama seperti pola penugasan dai Hidayatullah ya. Karena memang bagaimanapun majalah itu ya anak kandungnya gerakan ini, jadi sama. Dan Babe sampai hari ini kan masih sangat ingat perjalanan itu dan itu menjadi mematangkan Babe sebagai seorang jurnalis ketika itu, betul nggak sih gitu? Mematangkan dan bikin nggak mau kuliah.
Oh, bikin nggak ngumpul ya? Makin Karena menikmati perjalanan. waktu itu jadi dari kelas 2 SMA sudah belajar sudah bekerja di majalah Hidayatullah. Lulus SMA sudah nggak kepengen kuliah, pengennya ya udah berkarir di bidang jurnalistik aja gitu kan, dan merasa yakin bahwa lewat pekerjaan ini ilmu juga dapat gitu. Karena ketemu ulama, ketemu tokoh, ketemu ini. Saya selalu bilang ke wartawan-wartawan junior bahwa menemui narasumber itu bukan cuma sekedar merekam apa yang dikatakan sebagai sebuah statement atau pernyataan, tapi menemui narasumber itu kita menyerap semua kebaikan-kebaikan dia yang ada, bahasa tubuhnya, pengalaman hidupnya, kegetiran-kegetiran dia, kesedihan-kesedihan dia, optimisme dia, wawasan dia, sejarah hidup dan sejarah pergerakan Islam yang dialamin, itu serap tuh semua tuh. Masukkan ke dalam dirimu. Jadikan dia bagian dari dirimu dan kemudian tumpahkan ke dalam karya jurnalistik sehingga orang juga mendapatkan kehebatan perjalanan hidup mereka gitu. Dan tulisan pun jadi lebih hidup. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ulama dan tokoh ya. Tokoh pertama kali yang Babeh temui dan itu masih terkenang sampai hari ini siapa, Beh? Almarhum Kiai Haji A.R. Fahrudin, Pak Amin Rais, dan ya Pak Yahya Muhaimin, almarhum. Tiga-tiganya tokoh Muhammadiyah. Kenapa bagi Babeh berkesan itu? Apa karena dulu sekolahnya di Muhammadiyah? Enggak, bukan. Jadi ceritanya waktu itu SMA kelas 2 kan masih? Masih SMA kelas 2 masih kelas ya? 2, jadi pas liburan pertama itu. Jadi mungkin bulan Januari 1989 berarti. Ustadz Hamim Tohari menugaskan saya, kamu ke Jogja ya? Ngapain? Ya pokoknya udah ke Jogja aja. Wawancara sama siapa? Wawancara sama Pak A.R. Fahrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Gimana caranya? Saya anak SMA, Pak. Udah pokoknya berangkat aja. Nah ini luar biasa itu caranya Ustadz Hamim Tohari mengkader. Jadi dia nggak banyak ngasih arahan apa-apa. Mungkin juga karena juga beliau nggak punya pengalaman jurnalistik, jadi nggak ada yang bisa diarahkan. Pokoknya temuin, dapetin wawancara. Sebenarnya persiapannya gimana tuh? Ketemu tokoh besar ketika itu? Ya kita kan sekarang nggak ada Wikipedia, nggak ada Google kan. Jadi tanya-tanya aja, ini orangnya gimana sih? Jadi sangat bergantung pada riset di lapangan gitu. Dan apa yang dibaca, apa yang ada gitu. Terus tokoh nasional ditemui sama anak di SMA itu gimana? Pak A.R. Fahrudin, nah itu nanti saya ceritakan luar biasa. Itu memang beliau punya kepribadian yang luar biasa. Kemudian jadi pemimpin umatnya. Pak A.R. Fahrudin, Pak Amin Rais, Pak Yahya Muhaimin. Sama ada waktu itu ada 5 tokoh. Pak Jamaluddin Ancok, itu seorang psikolog di UGM. Sama Pak Syahirul Alim, baru keluar dari penjara waktu itu. Penjara Orde Baru. Di Jogja semua tuh ya? Di Jogja semua. Sekali perjalanan langsung 5 tokoh. 5 tokoh, kemudian ke Jakarta ketemu Dr. Muhammad Natsir. Keren. Iya. Ya itulah caranya Ustadz Hamim Tohari. 2 kali saya mau wawancara Pak Natsir. Pertama waktu itu SMA, sama yang kedua nanti tahun 93 kalau nggak salah. Sebelum meninggal, beberapa bulan sebelum meninggal. Nah, tadi Pak A.R. Fahrudin ditemui sama anak SMA itu menarik sekali. Gimana? Mau nggak dia? Jadi saya kan nggak pernah ke Jogja sendirian. Sejak kecil kalau ke Jogja ya liburan gitu. Oh, tapi pernah ke Jogja kan? Pernah dibawa liburan ke Jawa lah gitu, Jogja. Nah, suruh pergi ke Jogja. Nyampe di Jogja naik bis itu kira-kira dini hari sebelum subuh. Kemudian tanya. Oleh Ustadz Hamim Tohari saya disuruh jujuknya itu ke Ustadz Muhammad Jazir. Pembina Masjid Jogokarian. Itu pertama kali ke Jogokarian itu SMA kelas 2. Nah, Dr. Sofwan Albana waktu itu umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Kalau nggak salah ada fotonya itu, harus dicari lagi tuh. Nah, saya datang. Waktu itu kan nggak ada handphone, nggak bisa telepon dulu. Jadi datang ujuk-ujuk aja pagi-pagi. Datang, kamu dari mana? Gitu kan. Oh, ini dari Ustadz Hamim Tohari. Oh iya udah, istirahat silakan. Itu istirahat dulu. Nanti habis sarapan baru jalan.
Begitu selesai sholat subuh, ngobrol, ditanya-tanya, kamu mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak AR, mau ketemu ini. Mungkin waktu itu Pak Jazir dia nggak menunjukkan keraguan atau apa gitu. Saya cuman malah dikasih tahu, ini alamatnya sini-sini, kamu naik ini. Ini berangkat. Nah pagi-pagi itu saya nyampe ke rumah beliau di Jalan Cikditiro kalau nggak salah. Itu memang rumah dinasnya Ketua Umum Muhammadiyah. Begitu saya masuk, ada sebuah mobil berparkir di sana. Kayaknya mobil itu saya menduga ini kayaknya udah mau pergi nih, bukan tamu gitu. Karena di situ ada pengemudinya lagi berdiri di samping mobil itu. Saya tanya, Assalamualaikum Pak, mau ketemu sama Pak AR. Oh iya, di situ belakangan saya kemudian kagum. Sopirnya, pengemudinya ini bilang, oh iya Bapak ini mau pergi. Nanti ya ditanya dulu. Gitu. Nggak ditanya, nggak dari mana? Dari majalah Hidayatullah, dari Surabaya. Oh, waktu itu saya nggak bilang majalah Hidayatullah. Kenapa? Karena waktu itu Hidayatullah itu disebutnya Sempalan Muhammadiyah. Sempalan Muhammadiyah, masih hangat tuh ya? Ya, bahkan saya yang sekolah di SMA Muhammadiyah itu dibully sama kepala sekolah saya. Allahyarham Pak Wahyudi, ya mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau terakhir jadi anggota DPR RI dari PAN. Dibully saya tuh, udah itu sempalannya Muhammadiyah itu. Ini pokoknya jelek lah pokoknya waktu itu. Jadi saya nggak bilang dari majalah Hidayatullah. Saya bilang dari SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah Surabaya. Oh iya. Mau ngapain? Mau wawancara Pak. Oh iya. Oke. Baik gitu. Terus begitu ketemu sama Pak AR sudah keluar gitu. Oh iya. Kalau gitu kamu ikut aja naik mobil. Kita ngobrol di mobil ke gedung PP Muhammadiyah. Oh ya udah. Tapi saya nggak bisa lama-lama nanti di gedung PP saya mau rapat. Oh iya. Kalau gitu ngobrolnya yang sepanjang jalan dan gitu aja. Udah ngobrol, nanya panjang lebar, jadilah wawancara itu. Kapan mulai bilang bahwa dari Hidayatullah? Nah, sudah selesai baru, sudah selesai wawancara. Ini wawancaranya nanti kita mau di majalah Hidayatullah, Pak. Oh iya, kok nggak ngomong dari tadi? Gitu. Andaikan dari tadi mungkin sudah nolak, Kai? Bukan juga nolak, insya Allah nggak nolak, tapi mungkin lebih banyak pertanyaan. Ya, karena waktu itu kan belum dikenal kan majalah Hidayatullah. Yang saya menarik itu satu, Pak AR sangat rendah hati menerima anak SMA yang nggak tahu apa-apa itu. Yang kedua, pengemudinya itu adalah putra beliau sendiri, yaitu Pak Syukri AR. Syukri AR Fahrudin. Sangat tawadhu sekali ya. Anaknya tokoh besar menerima anak. Kan kalau ngapain sih? Nanti kamu ke kantor aja sendiri. Naik itu tuh, naik ojek apa? Bisa kayak gitu. Enggak, disuruh naik bersama mobilnya. Masya Allah. Dan itu suatu buat anak SMA yang lagi belajar jurnalistik dan sedang melaksanakan penugasan, itu suatu yang membesarkan hati. Gitu. Itu Pak AR Fahrudin. Nah, yang paling besar nih, Pak Muhammad Natsir. Iya. Gimana tuh bisa ketemu beliau itu? Setelah dari Jogja kan ke Jakarta. Itu saya sempat diomelin sama satpamnya Dewan Dakwah. Karena ngapain anak SMA mau ketemu Pak Natsir, tokoh besar, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Penerangan, tokoh dunia gitu kan. Didatengin anak yang kucluk gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Mau ngapain, mau wawancara apa? Ya pokoknya ketemu gitu kan. Tapi bilang dong dari Hidayatullah. Enggak bilang. Enggak juga. Enggak bilang dulu gitu. Nah, nanti setelah macet akhirnya bilang gitu. Nah, waktu itu asisten pribadinya Pak Natsir namanya Pak Misbah. Pak Misbah itu orang yang ramah, tapi sangat hati-hati sekali gitu. Jadi saya datengin dan saya sampaikan saya mau wawancara untuk ini. Lama gitu. Akhirnya sore pas beliau udah mau pulang baru diterima masuk dalam. Wah, masuk ke ruangan itu kayak masuk ke dunia lain gitu buat anak SMA itu. Ini tokoh besar di sebuah gedung yang luar biasa ini, kok bisa ya saya diterima gitu kan. Begitu ketemu, ya silakan duduk. Waktu itu Pak Natsir, Allahyarham, pakai syal putih, pakai sorban putih, pakai kopiah, pakai batik warna gelap gitu. Ya, kalimat
pertama beliau begini, menarik sekali. Beliau bilang gini, kamu dari Hidayatullah ya? Ya. Sampaikan kepada pemimpinmu ya, saya kenal sekali sama beliau. Katanya gitu. Saya kenal sekali sama beliau gitu. Saya tahu riwayatnya beliau katanya gitu. Gitu. Oh, nggak bilang beliau, dia. Gitu. Saya tahu, saya kenal dia gitu. Habis itu udah tanya, ngobrol. Tentu saja buat seorang anak SMA yang sangat tidak profesional sebagai wartawan waktu itu, pertemuan dan dialog itu sudah bikin terpana, sehingga udah nggak karu-karuan itu mau nanya apa tuh, pokoknya udah deh kalau bisa satu pertanyaan dijawabnya nggak berhenti gitu. Supaya nggak perlu mengajukan pertanyaan lain ya gitu. Tapi masya Allah rasanya itu pulang ke rumah waktu itu rasanya wah berbunga-bunga banget gitu ya. Bisa gitu. Nah, yang paling kucluk itu pengalaman sama Pak Amin gitu. Pak Amin justru. No, Pak Amin justru. Jadi waktu itu masih Pak Amin waktu itu bisa dibilang waktu itu kan baru pulang ya. Nggak baru pulang ya, sekitar mungkin sekitar hampir 10 tahun pulang dari Amerika. Ya, dari Chicago. Dan beliau sudah jadi semacam godfather-nya para cendekiawan muslim di Jogja waktu itu. Nah, jadi ceritanya saya berusaha ketemu Pak Amin belum bisa. Ketemu Pak Amin belum bisa. Ketemu Pak Amin belum bisa. Nanti bisanya baru di rumah. Saya di kantornya di UGM di Pasca Sarjana nggak ketemu. Nggak bisa ketemu. Pokoknya sibuk sekali lah dia. Akhirnya saya ke Pak Yahya Muhaimin dulu. Yahya Muhaimin itu adalah seorang ekonom ya. Pak Yahya itu enggak hubungan internasional. Pakar hubungan internasional. Nah, Pak Yahya Muhaimin itu seorang yang sangat halus dan lembut gitu. Nah, ketika saya nunggu di ruang tunggunya Pak Yahya Muhaimin, kan ini jadi pelajaran jurnalistik luar biasa. Kan mental set saya dan pikiran saya semuanya lagi nyiapin mau wawancara sama Pak Yahya Muhaimin kan. Tiba-tiba di ruang yang sepi itu masuklah seorang laki-laki duduk di sebelah saya. Dan itu Pak Amin Rais. Sementara Pak Amin tidak tahu bahwa saya nyariin dia. Yang tahu sekretarisnya. Jadi hampir 20 menit saya duduk itu, saya nggak tahu mau nanya apa. Itulah pentingnya seorang wartawan itu harus selalu baca, harus selalu riset. Sehingga ketemu sama siapapun, sejak saat itu saya punya pertanyaan. Seorang wartawan itu ketemu sama siapapun harus punya daftar pertanyaan. Tapi ketika itu terjadi wawancara kan akhirnya? Enggak, kepada Pak Amin di ruangan itu nggak terjadi. Orang namanya juga anak SMA, ketemu tokoh gitu. Aduh, saya dalam hati, saya mau ngomong apa ya? Saya mau kenalan, nanti dia tanya, iya mau nanya apa? Lah bingung saya mau nanya apa begitu. Akhirnya saya, ya diam aja. Diam. Ini Pak Amin ini Pak Amin. Aduh, saya tanya apa ya? Sampai akhirnya berpisah pun nggak terjadi apa-apa. Pak Aminnya masuk ke dalam, ketemu sama Pak Yahya Muhaimin. Kemudian Pak Yahya pergi. Pak Aminnya pergi, saya masuk. Udah, akhirnya saya wawancara. Betapa bodohnya saya waktu itu. Iya. Ini jadi pelajaran penting ya. Iya. Jadi wartawan itu kan sebenarnya pembelajar. Nggak boleh berhenti belajar. Dia harus banyak. Makin banyak apa yang dia baca, makin banyak pertanyaannya. Makin luas wawasannya, makin banyak pertanyaannya. Jadi seorang wartawan itu adalah mewakili pikiran semua pembaca, mewakili mata semua pembaca, mewakili pendengaran semua pembaca. Sehingga segitu banyak pembaca, segitu banyaklah pertanyaan. Gitu. Baik, kita agak lebih singkat lagi kemudian ke tahun 2001 itu, ketika kemudian Babeh menerima amanah sebagai pemimpin redaksi. Apa yang kan tentunya ini kan amanah ya, memang diserahkan gitu. Apa yang terpikir ketika itu untuk pengembangan majalah Surdatullah ketika Babeh menerima amanah sebagai pemimpin redaksi? Sebenarnya fungsi pemimpin redaksi itu sebagian besarnya sudah saya jalankan amanah itu. Yaitu sejak tahun 95 ketika 94-95 itu disebutnya
asisten redaktur pelaksana, Oh, redaktur, kemudian asisten redaktur pelaksana, kemudian jadi redaktur pelaksana. Sampai tahun 98, 99 ketika terjadi reformasi dan kemudian kita menerbitkan tabloid Aliansi. Nah, tabloid Aliansi itu saya tugaskan jadi pemimpin redaksi oleh Pak Bowo. Mungkin juga beliau ingin mengetes dan mempersiapkan saya untuk amanah yang berikutnya di majalah itu karena standarnya tinggi sekali pemimpin redaksi majalah Hidayatullah itu. Dari Ustaz Abdullah Said, kemudian Ustaz Mansur Salbu, kemudian Ustaz Hamim Tohari, kemudian Pak Bowo itu kan wah, manusia-manusia langit semua gitu kan. Sementara kita ini kan orang lapangan gitu kan, jadi pemimpin redaksi kalau pakai bahasa Jawa itu opotumon gitu loh ya. Nyambungnya tuh dari mana gitu. Tapi karena itu amanah ya udah diterima. Nah, waktu itu menerima amanah itu ya melanjutkan. Ya, cuman memang yang tidak mudah waktu itu kan dia sedang mengalami suatu periode di mana Ustaz Abdullah Said sudah nggak ada. Tahun 2001 Ustaz Abdullah Said sudah nggak ada. Jadi tantangan yang terbesar itu adalah mengembangkan sebuah majalah yang laporan-laporannya, pembahasan-pembahasannya di luar kajian utama harus mampu menjadi pendukung utama yang lain. Kalau dulu semuanya bertumpu pada kajian utamanya Ustaz Abdullah Said, alhamdulillahnya Ustaz Hamim Tohari waktu itu sudah berpikir sejak beliau masih ya tahun 95 itu udah mulai berpikir. Jangan sampai, kata beliau, majalah ini hanya bertumpu pada tulisannya satu orang. Harus diperkaya gitu dengan reportase, dengan ini. Subhanallah ya, beliau visinya meskipun nggak pernah ada pengalaman di media lain, tapi tertumpah di situ. Allah kasih hidayah di situ. Karena itu memang kita anak-anak muda yang waktu itu ada di redaksi didorong untuk menghasilkan karya-karya yang bisa mengimbangi bobotnya itu. Nah, ketika menerima amanah itu ya terdorong untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi. Misalnya ini logo waktu itu ya. Nah, logo waktu itu kan lebih kecil, kan segini dulu tadinya logonya. Tadinya logonya segini kan, kemudian kita full. Segini tanpa blok ya? Iya, tanpa blok. Tanpa blok ini. Ya. Sebelumnya kan suara Hidayatullahnya kecil, kemudian berubah jadi kayak gini, segini tanpa blok. Kemudian saya rubah jadi ada bloknya kayak gini, lebih muncul dia, gitu dan besar, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini, waktu itu tagline-nya tuh sakral banget itu. Kebangkitan generasi abad ke-15 Hijriah. Oh. Panjang sekali tuh. Kemudian waktu itu setelah reformasi ada semacam euforia di kalangan umat Islam bahwa inilah waktunya kita berlomba-lomba dalam era demokrasi karena ini sudah terbuka untuk berjuang menegakkan syariat Islam sebisa mungkin gitu. Apa-apa pokoknya syariah waktu itu. Iya, betul. Nah, waktu itu kemudian diganti jaringan masyarakat bertauhid berjamaah bersyariah. Sebenarnya itu diambil dari tema-tema yang terangkat oleh Dewan Eksekutif maupun waktu itu DPP yang kemudian jadi DPP itu adalah tauhid, jamaah dan syariah. Itu terus yang diangkat ya, wacana yang diangkat ya. Pada waktu itu juga ada kongres syariah, Majelis Mujahidin juga ngomongnya syariah. Award ya. Ada belakangan itu Syariah Award. Kemudian pokoknya waktu itu lagi ke arah sana. Tapi kemudian kita ringkas menjadi jaringan masyarakat bertauhid yang juga senafas dengan pendidikan bertauhidnya, berbasis tauhidnya Hidayatullah. Kemudian ya kita mendorong reporter-reporter muda pada waktu itu belajar apapun itu harus
harus berani itu ngambil kesempatan-kesempatan untuk belajar. Dan saya ingat juga waktu ketika era-era Babe itu reportase cukup kuat ya, dan juga kajian-kajian internasional, berita internasional. Memang ada sambungan internasional yang juga dijalin dengan lembaga-lembaga lain apa gimana begitu? Iya, mungkin karena ya sudah terbiasa dari awalnya majalah itu, saya terlibat di majalah itu, saya kemudian banyak menjalin hubungan gitu dengan berbagai pihak di luar negeri, termasuk juga yang kemarin yang menarik itu pada tahun 1996 kalau nggak salah, itu 96 ya. Kita ada perjalanan ke kota Kinabalu di Sabah dan mewawancara penanggung jawab hubungan internasionalnya MILF, Moro Islamic Liberation Front. Nah, itu 26 tahun yang lalu. Nah, itu kemudian waktu kemarin saya ke Mindanao, foto itu saya kasih lihat kepada Sohibul Bait kita. Nah, saya lupa nama orang itu, gitu. Tokoh itu siapa itu ya. Tapi yang jelas itu memang tokoh penting di MILF gitu. Nah, saya menyampaikan kepada beliau, tolong dicari ini tokoh ini gitu. Nah, mana dia tuh fotonya? Tolong dicari tokoh ini siapa? Saya pengen ketemu sama orang ini gitu. Tokoh itu yang Babe temui ikuti 26 tahun lalu. 26 tahun yang lalu. Ini tokohnya nih. Ini tokohnya. Ini tokohnya. Ini saya. Wawancara tahun 1997 kalau nggak salah. 96 apa 97 gitu di kota Kinabalu, Sabah. Nah, ketika saya sampaikan ini, foto ini, yang menerima itu seorang pemuda yang jauh lebih muda dari saya itu, milenial. Jadi dia nggak kenal, ini pun dia nggak kenal. Kemudian dia sirkulasi di grup-grup WhatsApp. Begitu kembali, ada orang yang lebih senior dari dia bilang, ini mufti kita, katanya. Namanya Syekh Abu Hurairah Udasan, gitu. Nah, kemudian ketemulah beliau dalam keadaan sakit ini, gitu. Nah, jadi waktu saya ke dia itu, ketemu dia itu, dia dalam keadaan terbaring sakit. Ini dia orangnya, baru keluar dari rumah sakit. Tapi begitu saya kasih lihat foto itu, dia langsung ingat. Umur 84 tahun. Betul 80-an. Meskipun badannya dalam keadaan sakit, berbaring, tapi begitu ngomong, itu kayak orang lagi khutbah. Tajem, pikirannya juga nggak kelihatan pikun atau apa gitu ya. Itu saya meyakini orang-orang yang soleh itu meskipun fisiknya sakit, tapi pikirannya, akalnya itu dijaga oleh Allah hidup ya. Iya, Masya Allah. Dan senang sekali itu. Dan karena hubungan yang kelihatan baik begitu, maka para aktivis yang ada di Mindanao itu kemudian menerima anak-anak yang kita kirim untuk program Ramadan itu dengan lebih akrab lagi. Ya udah saudara, udah dari lama lah gitu kira-kira gitu. Masya Allah. Termasuk juga jaringan internasional itu Babe bangun ketika sebelum itu Babe sempat kuliah atau belajar di Inggris ya? Iya, waktu itu tahun 2001 ya. Saya berkesempatan mengikuti 2 event internasional, 2 kursus internasional. Yang pertama judulnya kursus jurnalistik investigasi. Yang melaksanakan itu ada 2 lembaga besar. Yang pertama namanya Triple IG, Indonesian Institute for Investigative Journalism. Yang ketuanya itu Dian R. Basuki, dia redaktur seniornya Republika. Kemudian yang kedua, waktu itu salah satu dosen yang ngajar kita Munir, LBH, Munir Kontras, Allah yarhamu. Nah, kemudian yang kedua ada beasiswa dari
British Council. British Council itu menyediakan 2 jenis beasiswa. Beasiswa yang kuliah akademik sama beasiswa profesional. Beasiswa yang akademik itu biasanya S2 dalam waktu 1 tahun kalau nggak salah, semuanya di cover. Nah, beasiswa yang profesional itu waktu itu memang di tahun-tahun itu, tahun 2001, 2002 bersamaan dengan War on Terror sesudah ya mulai sesudah WTC, runtuhnya Uni Soviet. Enggak, sebelum itu sudah sebenarnya, tapi dipercepat. Sesudah WTC itu, sesudah runtuhnya Uni Soviet, kemudian Barat tuh mencari musuh. Nah, yang kelihatan musuhnya tuh Islam gitu. Nah, karena itu salah satu usahanya adalah mendemokratisasi pikirannya orang-orang Islam. Nah, jadi dia bikin kursus demokrasi, Journey into Democracy in Indonesia, gitu judulnya. Nah, kemudian selama sebulan tuh ada 13 orang yang ikut, 3 diantaranya wartawan, yang satu Rosiana Silalahi dari Liputan 6, yang kedua Arif Zulkifli dari Tempo, yang kemudian jadi pemimpin redaksi Tempo, dan saya. Waktu itu 3 itu. Nah, kemudian ikut selama sebulan di sana. Jadi sebenarnya itu kaderisasi agen demokrasi liberal versi Inggris. Gitu. Rupanya cuman nampaknya mereka gagal. Kader. Khusus satu ini gagal. Khusus satu ini gagal. Ada yang sekarang terkenal itu politisinya PDIP, Deddy Sitorus. Itu satu angkatan. Jadi setahun di Enggak, itu cuma sebulan. Oh, sebulan. Tapi ada 2 program yang diikutin. Iya, enggak. Ada yang akademik terpisah itu. Nanti Fadlizon tuh dapat yang akademik. Yang akademik. Nanti 2 tahun sesudahnya tuh Fadlizon berangkat. Setelah itu baru kemudian Babeh diamanahkan sebagai pemimpin redaksi. Kan? Enggak, itu udah lagi pemimpin redaksi. Lagi jadi pemimpin redaksi. Waktu yang pertama di Triple ID itu, lembaga yang kedua yang melakukan tuh National Democrat Institute for International Affairs. Jadi itu semacam lembaga partai Demokrat di Inggris yang menyebarluaskan paham demokrasi ke seluruh dunia. Itu ketuanya di Asia Tenggara itu orang Singapura. Jadi datang. Baik, Babeh, mungkin ini terakhir kali di wacana tentang media saat ini. Babeh melihat untuk majalah Suryadatullah seperti apa ke depan Babeh melihat? Harus tetap terbit. Harus tetap terbit, tapi tidak lagi menjadi barang yang bersifat komersial. Maksudnya itu secara bisnis memang semakin tidak artinya gini loh, dia tetap bisa menghasilkan keuntungan komersial, tapi secara hitung-hitungan bisnisnya sudah tidak bisa lagi diletakkan seperti dulu sebagai sumber pemasukan utama dari penjualannya itu. Nah, itu yang tadi saya bilang waktu belajar dari The Economist. Tahun 2001 ketika saya ikut program itu di London, salah satu institusi yang kita datengin di bawah itu adalah mengunjungi markasnya majalah The Economist. Satu lantai khusus itu isinya redaksi majalah. Ternyata kenapa kok The Economist itu tidak menulis nama penulisnya, reporter atau redakturnya? Karena core bisnisnya The Economist itu memang bukan jualan majalah, tapi dia core bisnisnya itu adalah bisnis intelijen. Oh, bisnis intelijen. Bagaimana informasi tentang bisnis yang sangat bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan multinasional, bagi negara untuk mengambil kebijakan, bagi pihak-pihak tertentu yang lain yang berkepentingan, itu mereka jual informasi itu dan penggaliannya, risetnya, kemudian analisisnya itu yang mahal. Nah, yang diterbitkan ke dalam majalah itu hanya sekedar public relations-nya. Public relation ya. Jadi bukan pekerjaan utamanya dia. Jadi sisa-sisa informasi yang pentingnya bisa dia pakai untuk mengarahkan opini publik secara dunia. Karena kan yang baca di Economist itu para pengambil keputusan. Gitu. Para pengambil keputusan. Nah,
apa namanya? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh majalah Hidayatullah? Mau nggak mau majalah Hidayatullah ini harus menjadi bagian dari enterprise-nya Hidayatullah. Enterprise-nya itu apa? Sebuah unit dalam gerakan ini yang memang kerjanya itu cari duit secara ekonomi untuk mendukung dakwah. Nah, di dalam proses perputaran muamalah yang menghasilkan uang itu, dia butuh public relations. Nah, public relations-nya itu dalam bentuk TV, Hidayatullah TV, dalam bentuk majalah, dalam bentuk ini, dalam bentuk itu. Sama seperti majalah gratis yang diletakkan di punggungnya kursi pesawat, in-flight magazine. Nanti majalah Hidayatullah tuh harusnya ke arah sana. Itu tidak mesti mengurangi keseriusan isinya, enggak. Tetap dikerjakan secara serius, tapi secara komersial dia sudah tidak lagi dibebani tugas untuk menjadi sumber pendapatan utama. Sumber pendapatan utama. Apalagi kalau dibandingkan di zaman-zaman dulu antara tahun 90-an sampai tahun 97-98 ketika majalah ini bisa bukan cuman penghasil utama untuk majalah itu sendiri, untuk organisasi pusat dan organisasi-organisasi Hidayatullah di daerah-daerah itu kan sangat legendaris sekali cerita-cerita ketika petugas dari majalah Hidayatullah turun ke daerah mau nagih majalah Hidayatullah sekian bulan, sekian ratus eksemplar. Oh, itu udah jadi musola, udah jadi motor, udah jadi, itu kan luar biasa itu kan. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi. Bukan cuma sekedar nggak bisa, capeknya kita ngerjain majalah ini. Itu kalau kita gunakan capeknya untuk menghasilkan di produk-produk media yang lain yang secara keuangan bisa menghasilkan uang, itu bisa lebih ketutup gitu loh. Gitu. Selama ini memang kemudian kita lebih mikirnya bagaimana majalah ini bisa survive ya. Yang kedua, pendekatan yang kedua dari segi redaksional, sudah waktunya majalah ini berani melakukan hal yang sama seperti yang tahun 80-an akhir itu dilakukan, yaitu menyerahkan ke anak-anak muda. Jadi anak muda dalam arti yang sudah lebih luas daripada yang kita bayangkan selama ini. Misalnya begini, tahun 2020 menjelang Munas Hidayatullah tahun 2020 di Depok, saya sebagai penanggung jawab Departemen Hubungan Luar Negeri itu bikin lomba penulisan karya ilmiah di kalangan mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar negeri. Dan itu dikasih hadiahnya gede. Hadiah pertama, tim pertama, juara pertama dapat $300. Hadiah kedua $200, hadiah ketiga $100. Gitu. Judulnya apa? Judulnya Seandainya kami memimpin Hidayatullah sekarang. Itu judulnya. Dan yang menang waktu itu tim dari Sudan. Sudan ya? Tim dari Sudan. Sudah pulang semua nih sekarang itu? Udah pulang. Iya, udah pulang semua. Yang waktu itu ikut itu sudah enggak kuliah, udah selesai kuliah. Itu bisa dilakukan. Di Yogyakarta, di Pesantren Hidayatullah Jogja, ada Al-Fatih Journalism Club. Tahun zaman Rofi masih SMA tuh tahun berapa itu? Rofi masih Iya, tahun 2012 saya pertama kali diwawancara sama mereka. Saya lihat ini kok anak-anak ini kok pinter-pinter ya gitu. Terus ketika saya mau ketemu lah sama tim kalian, dipertemukan. Saya kayak melihat diri saya waktu SMA kelas 2 itu. Tapi cuman mereka lebih pinter. Kenapa? Mereka pendidikannya dapat pendidikan bahasa Arab yang lebih bagus, hafalan Qur'annya lebih banyak. Kemudian guru-gurunya udah lulusan luar negeri dan sebagainya. Jadi kita itu harus lebih cepat itu membaca potensi mereka. Bahkan saya waktu itu sempat mengusulkan ke Pemretnya waktu itu siapa? Pak Dadang atau Pak Ambude, saya lupa. Masih Pak Dadang kalau salah. Coba serahkan 4 atau 8 halaman dari majalah ini ke mereka. Seperti dulu, misalnya Dahlan Iskan menyerahkan 8 halaman tengahnya itu kepada anaknya tuh. Azri itu. Yang kemudian jadi Pemret. Isinya anak muda, isinya gaya anak muda yang kemudian membentuk pasar baru. Pasar masa depannya majalah Hidayatullah. Masa
37 tahun majalah kita cuma sendirian, nggak ada majalah remajanya, nggak ada majalah perempuannya, semuanya ngumpul di sini semua. Itu sebenarnya sudah dibicarakan dari bertahun-tahun yang lalu. Tinggal realisasinya belum? Ya, enggak, realisasinya dimulai dari anak-anak muda itu. Di SMA kita, di mana, sekarang mereka punya, di Solo, Roja itu punya TV yang lebih kreatif daripada kebanyakan TV orang tua. Allah alam besok. Udah bosen nih. Sudah ada nungguin. Udah buru-buru nutup. Udah nungguin di belakang. Udah bosen menonton. Udah ditanyain apa Dadang enggak? Silakan dipotong. Baik, udah ya. Closing kan? Baik para tentara fokus Baik pemirsa dan juga pembaca majalah Surga Hidayatullah dimanapun berada, tadi bincang kita bersama dengan Babe Zikru, atau tadi beliau menyebutnya dengan sebutan Dian. Kalau tadi ada istilah Dian, nah itu nama beliau ketika masih nggak usah dibahas remaja. Potong. Banyak hal, beberapa hal yang informasi atau pelajaran yang bisa kita tangkap tentang bahwa seorang jurnalis harus banyak membaca, harus banyak riset, dan kemudian juga banyak belajar ya, sehingga kemudian ketika pada kondisi apapun seorang wartawan, seorang jurnalis siap untuk bertanya. Demikian, mudah-mudahan banyak informasi yang didapatkan dan banyak pencerahan yang diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kehadiran kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan.